Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Khairina Wangsi dari Universitas Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yaitu tentang strategi pembelajaran aktif dengan mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Minta Ito Simamora. Oke, baik, kita masuk yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran aktif atau active learning strategy. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Nah, pembelajaran aktif atau active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Dalam metode active learning atau belajar aktif, setiap materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Dengan materi pelajaran yang baru, secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada, agar murid dapat belajar secara aktif, guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna sedemikian rupa. Oke, lanjut kita yang ke B, alasan-alasan penerapan pembelajaran aktif di sekolah. Nah, ada beberapa alasan menggunakan pembelajaran aktif, yaitu pertama, memiliki pengaruh yang kuat pada pembelajaran si belajar. Kedua, strategi-strategi pengembangan pembelajaran aktif lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir para pelajar daripada peningkatan penguasaan isi. Ketiga, melibatkan para pelajar dalam tugas-tugas berpikir tingkat lebih tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Keempat, berbagai gaya belajar dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa keuntungan pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, para pelajar yang aktif menggunakan pengetahuan utama mereka dalam membentuk pemahaman dari isi materi pembelajaran. Kedua, para pelajar yang aktif berpikir secara kritis dan menciptakan pengembangan mereka sendiri. Ketiga, para pelajar yang aktif terlibat secara kognitif. Yang keempat, para pelajar yang aktif menerapkan suatu strategi membaca dan belajar lingkup yang luas. Selain itu, strategi pembelajaran aktif memiliki prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Nah, berdasarkan ALIS atau Active Learning in School, yaitu pembelajaran aktif yang dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk para siswa yang hakikatnya itu berisi kurang lebih dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Nah, yang pertama yaitu prinsip melakukan. Dalam prinsip melakukan ini disebut belajar sambil bekerja. Nah, pada dasarnya, pembelajaran itu harus membuat peserta didik berbuat sesuatu, bukan tinggal diam dan berpangku tangan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip menggunakan semua alat indera atau panca indera. Nah, pembelajaran aktif itu menggunakan semua alat indera untuk memperoleh informasi atau pengetahuan melalui melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan membau. Dengan mengerahkan semua indera, peserta didik akan memperoleh pengetahuan atau informasi yang lebih mengesankan, bukan sekedar hafalan dan tidak mudah untuk dilupakan. Prinsip ketiga yaitu prinsip eksplorasi lingkungan. Nah, lingkungan itu dapat berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan juga lingkungan mental. Lingkungan itu dapat berupa objek, benda-benda, tempat, situasi dan kondisi, kejadian atau peristiwa, dan ide atau gagasan. Oke, baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi strategi pembelajaran aktif. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.